Jadi sahabat, kisah ini bermula pada abad ke-15 di mana pada saat itu armada laut Kesultanan Aceh bertempur dengan armada laut Portugis di Teluk Haru. Walaupun pertempuran tersebut dimenangkan oleh Kesultanan Aceh, namun sahabat, ada harga yang harus dibayar mahal oleh Kesultanan Aceh. Ribuan pejuang dari Kesultanan Aceh dinyatakan gugur, yang mana salah satunya adalah Laksamana Zainal Abidin yang merupakan suami dari Kemala Hayati. Setelah kepergian suaminya, Kemala Hayati tidak serta-merta larut dalam kesedihannya. Lantas ia pun segera bangkit dan mengusulkan sebuah rencana kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukannya sendiri. Kemudian ia pun memimpin pasukan khusus yang beranggotakan para janda dari para syuhada dalam perang melawan Portugis. Dan nama pasukan khusus yang menjadi legenda dan menggetarkan seluruh dunia ini adalah Laskar Inong Bale. Dalam bahasa Aceh, Inong berarti wanita, sedangkan Bale berarti janda. Para janda yang dipimpin oleh Kemala Hayati ini bukanlah janda sembarangan, sahabat kenal. Mereka memiliki semangat juang yang tinggi dan tekad yang sangat kuat dalam mengusir para penjajah. Setelah Inong Bale dibentuk, Kemala Hayati pun resmi mendapatkan gelar sebagai Laksamana, yang mana ini membuat Kemala Hayati menjadi Laksamana wanita pertama di dunia. Laksamana Kemala Hayati dan pasukannya kemudian mendapatkan tugas untuk melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang Aceh di garis terdepan. Hal ini membuat Laskar Inong Bale kerap berhadapan langsung dengan para penjajah atau kolonialisme Eropa, khususnya Portugis dan Belanda. Kemudian tibalah pada tanggal 21 Juni tahun 1599, di mana pada saat itu Laksamana Kemala Hayati berhadapan langsung dengan armada laut Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, salah satu tokoh besar di kerajaan Belanda, pedagang sukses, dan juga salah satu petinggi dari VOC. Laksamana Kemala Hayati pun memimpin 2.000 pasukan Laskar Inong Bale untuk menghadapi pasukan Belanda. Pertempuran ini pun berlangsung dengan sangat sengit, sahabat. Akan tetapi karena kecerdikan dan semangat juang yang kuat, Laksamana Kemala Hayati pun berhasil menyusup ke geladak kapal Cornelis. Setelah berhasil masuk, ia akhirnya berhadapan langsung dengan Cornelis. Melalui duel 1 lawan 1, Laksamana Kemala Hayati berhasil menghabisi Cornelis de Houtman dengan rencong miliknya pada tanggal 11 September 1599. Selain berhasil menghabisi dan mempermalukan Cornelis de Houtman, Laskar Inong Bale juga berhasil menawan Frederik de Houtman yang merupakan wakil komandan armada Belanda. Kisah yang epik ini pun tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Hal ini membuat pihak Belanda terpaksa melakukan perundingan damai dengan Kesultanan Aceh. Dan maksud dari perundingan itu adalah untuk memperbolehkan Belanda melintasi kawasan Selat Malaka, dan yang utama adalah dari perundingan tersebut untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Kemala Hayati dan menjadi tawanan perang dari Kesultanan Aceh. Perundingan damai itu pun akhirnya terwujud, namun Belanda mau tidak mau harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh yang tidak sedikit, sahabat kenal. Selain itu, Belanda dan Inggris juga terpaksa harus menempuh jalur damai. Ratu Elizabeth pertama pun akhirnya mengutus James Lancaster untuk membawakan surat perdamaian kepada Sultan Aceh. Dan sebagai tanda perdamaian tersebut, Ratu Elizabeth pertama pun memberikan sejumlah hadiah yang mahal kepada Sultan Aceh sebagai bukti bahwa kerajaan Inggris tulus berdamai dengan Kesultanan Aceh. Sahabat kenal, kemudian pada tahun 1615, Laksamana Kemala Hayati pun meninggal dunia. Namun sahabat, sangat disayangkan pemerintah baru menetapkan Laksamana Kemala Hayati sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017. Padahal, sebelum itu, kisah Kemala Hayati sudah menjadi sosok yang melegenda bagi masyarakat Aceh. Bahkan tidak hanya di Aceh, sahabat kenal, tapi bahkan sosok Kemala Hayati juga disegani di seluruh dunia, termasuk daratan Eropa dan Amerika, selama era kolonialisme atau penjajahan di seluruh dunia sedang berlangsung.